Ini yang ke Yusuf kan? Ya, Yusuf. Yusuf Mancung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di mushola yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu agama untuk supaya mengangkat kejahilan dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menuntut ilmu agama adalah bagian dari upaya agar kita tidak termasuk ke dalam orang atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun." Sesungguhnya dunia ini terlaknat serta isinya pun terlaknat kecuali yang mengandung zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma wala, dan segala yang isinya ketaatan kepadanya, au alimun wa alimun, dan orang yang alim, au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu agama. Oleh karenanya diriwayatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa jami' ulama muslimin, beliau pernah dipenjara. Salah satu sebab beliau dipenjara karena beliau mengeluarkan sebuah fatwa yang menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama, yaitu tentang talak yang dilafazkan dengan 3. Menurut mayoritas ulama jatuh 3 talak, tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya 1 talak. Ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak 3," misalnya. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak 3." Maka menurut mayoritas ulama, termasuk al-a'immah al-arba'ah, imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, mengatakan bahwa talaknya jatuh 3. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapat yang berbeda dari yang 4 mazhab ini. Tentu jamaah mazhab itu bukan cuma 4 sebenarnya. Ada mazhab yang tetap karena murid-murid yang menuliskan buku-bukunya, ada juga yang lain.
Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapat yang bahwa ucapan tersebut hanya jatuh satu talak. Kembali kepada Al-Qarnul Awal di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi dulu itu kalau ada orang melafazkan demikian maka jatuh talaknya hanya satu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin banyak orang yang lisannya gampang sekali mengucapkan kata ini kepada istrinya. Sedikit-sedikit mengucapkan saya talak kamu 3, sedikit saya ucapkan saya talak kamu 3. Dalam zaman awal-awal keislaman, ucapan ini hanya satu talak. Lalu Umar bin Khattab menurunkan atau menentukan di antara Umar bin Khattab serta Khulafaur Rasyidin yang lain menjatuhkan hukuman ta'zir karena kondisi orang sangat mudah mengucapkan kata ini, maka jatuh 3 talak langsung supaya orang takut mengucapkan itu. Lalu dengan pendapat sahabat ini, maka A'immah al-Arba'ah mengambil bahwa ucapan tersebut telah jatuh 3 talak dengan ijtihad sahabat, dan tentu fi'lus sahabah menurut mayoritas ulama adalah dalil, di antaranya menurut Imam Syafi'i. Akhirnya pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapat yang berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapat bahwa ucapan seorang laki-laki kepada istrinya saya talak engkau 3, itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya jatuh 1 talak. Karena sebab fatwa ini, di antara sebab fatwa ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena dia menyelisih pendapat mayoritas. Masuk dalam penjara. Ketika dia masuk ke dalam penjara, ada satu ucapan beliau yang sangat menakjubkan. Ala inna bustani, sesungguhnya tamanku, wa dunyaya, dan duniaku, hahuna, di dalam hatiku. Bukan bangunan-bangunan yang mengelilingi kita ini. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap merasakan kebahagiaan. Sampai diriwayatkan beliau mengajarkan orang-orang yang ada dalam penjara tersebut dan menjadi para fuqaha. Jadi para narapidana diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga mereka menjadi para fuqaha. Maka pada saat itu pemerintah khawatir, takut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat makar. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipindahkan ke dalam penjara khusus, hanya sendiri, tidak bercampur dengan yang lain. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada saat itu beliau menulis kitab, membaca dan menulis. Menulis, karena tidak ada kitab, dia menulis. Dia minta tinta, menulis. Bahkan diriwayatkan di dalam penjara beliau, di dinding-dindingnya itu tertulis catatan-catatan beliau, diantaranya sebagian catatan dari kitab At-Tadmuriyah, salah satu kitab akidah yang paling kuat dalam membantah akidah-akidah sesat. Itu tertulis di dinding-dinding Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika di penjara. Kemudian beliau dikhawatirkan karena tulisan itu kemudian nanti jadi buku, dan dikhawatirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ditakuti oleh pada saat itu oleh pemerintah. Kemudian ditahan tinta darinya. Dia tidak lagi dibolehkan untuk menulis. Apa yang dia lakukan? Dia mentadabburi Al-Quran setiap hari. Dia membaca Al-Quran dengan hafalannya berulang-ulang sampai dia meninggal dunia dalam satu ayat. Ketika dia berhenti pada salah satu ayat yang saya lupa ayatnya, tapi inti ayat tersebut adalah menceritakan tentang keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah salah satu contoh bagaimana para ulama terdahulu belajar ilmu agama, belajar menuntut ilmu. Dan diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa suatu hari beliau pergi safar ke Amerika, safar dakwah. Pada saat itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala masih hidup dan Syekh Abdul Razak masih muda. Tapi dia sudah dakwah di Amerika Serikat. Dia pergi ke sana. Ada 5 orang pekerja yang bekerja di perusahaan baju, tukang jahit. Perusahaan baju di tukang jahit. Mereka ini aslinya orang Arab, jemaah. Orang Arab, hanya saja mereka kerja di sana. Dan subhanallah, kata Syekh Abdul Razak, 5 orang ini menanyakan pertanyaan kepada Syekh Abdul Razak. Pertanyaan bukan pertanyaan orang awam. Padahal mereka tinggalnya di Amerika,
Mereka ada 5 orang. Pertanyaannya pertanyaan ilmiah, pertanyaan talibul ilm. Mereka tidak belajar ilmu agama di kampus-kampus, mereka belajarnya otodidak. Ternyata ketika ditanya bagaimana kalian bisa seperti ini pertanyaan kalian, bukan pertanyaan orang awam, ini pertanyaan tulabul ilm. Yang ditanya bukan masalah-masalah sederhana, masalah-masalah ilmiah. Terus apa katanya? Kami di zaman itu hadirin belum ada internet. Rekaman-rekaman masyayikh hanya lewat kaset-kaset saja, lewat radio. Kata beliau, kami rutin mendengarkan kajian Syekh Ibnu Utsaimin. Biasanya 1 hari sebelum kajian itu kami akan cek kira-kira beliau akan jelaskan. Pada saat itu yang dia masuk adalah kitab Bulughul Maram punya kitab Bulughul Maram punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram ini sebelum masuk ke pembahasan mereka baca dulu hadisnya. Lalu mereka hafal sambil kerja. Mereka hafal sambil kerja nih hadis yang akan dibahas oleh Syekh di minggu ini. Mereka hafal beserta sanadnya sambil kerja sambil menggunakan mesin jahit. Lalu kemudian salah satu orang dari mereka disuruh sebelum kajian Syekh ini, sebelum kajiannya diminta untuk memahami hadis tersebut tentang periwayatan hadis itu beserta sanad dan matanya serta pemahaman hadisnya. Lalu mereka pelajari. Setelah itu baru mereka cocokkan kepada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu mereka lakukan setiap minggu, sepanjang minggu seperti itu. Maka kata Syekh Abdul Razak pada saat itu beliau berjumpa dengan Syekh Ibnu Utsaimin, lalu beliau menyampaikan kisah tersebut. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan salam kepada mereka dan mendoakan agar mereka menjadi fuqaha. Seperti itulah cara mereka belajar agama. Di zaman itu belum ada internet, masih lewat kaset atau radio-radio saja. Tapi subhanallah bagaimana himmah dan semangat mereka dalam menuntut ilmu agama. Kalau dipikir-pikir mereka udah ada pekerjaannya. Mereka adalah tukang jahit, sudah ada pekerjaan tetap. Tapi semangat untuk belajarnya luar biasa. Ini patut kita contoh dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama dengan konsisten, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, saya secara pribadi sangat berharap kajian di Mushola Naura ini tidak berhenti di bulan depan. Semoga bisa berlanjut. Mungkin kita punya banyak ustaz-ustaz, ada Ustaz Fauzan, Ustaz Saif Rahman, ada Ustaz Umam, ada Ustaz Yohan. Mungkin bisa nanti mengisi kajian juga. Kalau tidak qawaid fikih atau kabair, mungkin bisa tafsir atau yang lain yang asatid rasa bisa untuk disampaikan. Karena sayang sekali di antara kebiasaan Nabi SAW itu dia tidak berhenti pada satu kebaikan yang biasa dia lakukan. Oleh karenanya beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir, sholat sunnah rawatib, karena itu hal yang biasa dilakukan. Jadi kalau ada amalan sunnah yang sudah biasa kita kerjakan, lebih baik kita meskipun sedikit tapi istiqomah. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah itu adalah yang paling rutin, walaupun sedikit. Walaupun hanya baca satu hadis, misalnya baca Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Riyadhus Shalihin, baca hadis maghrib sebentar serta penjelasannya, maka itu lebih baik daripada kita meninggalkan atau tidak sama sekali. Jadi kita semuanya sangat berharap agar kajian seperti ini terus berlanjut dan tidak terputus. Dan dimanapun kita berada, kita insya Allah berusaha untuk menyampaikan qaulullah qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah kewajiban setiap orang yang diberikan amanah tersebut. Baik jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, kita masuk kepada kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15. Sebelumnya kita sudah di kaidah ke-14 ya. Sebelumnya kaidah 13. Betul ya?
Sebelumnya kita di kaidah 13 ya. Sekarang kita masuk di kaidah yang ke-14. Kaidahnya al-qaidatur rabi'ata asyrata la ibrata lit-tawahhum. Oh ini udah ya. Berarti kita di kaidah yang ke-15. Al-qaidatu al-khamisata asyrata qaidatu la ibrata bil-dhannil bayyin khata'uh. Kaidahnya berbunyi la ibrata, tidak dianggap, bil-dhannil bayyin khata'uh, prasangka yang jelas salahnya. Prasangka yang jelas salahnya. Di kaidah ini kita akan berbicara tentang prasangka jemaah. Berbeda dengan ragu. Kalau ragu kita tidak bahas karena masuk dalam kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sekarang prasangka. Kaidahnya tidak dianggap bil-dhannil bayyin khata'uh, prasangka yang telah jelas tampak kesalahannya. Baik. Kita langsung saja ke contoh untuk mempersingkat waktu. Sebelum itu, kita harus jelaskan dulu. Dhon atau prasangka itu ada dua. Yang pertama, dhonnul mu'tabar, prasangka yang mu'tabar, yang dianggap. Ini yang pertama. Prasangka yang dianggap ini adalah prasangka yang mendominasi pengetahuan seseorang di atas keraguan. Ini prasangka yang mu'tabar. Yang kedua adalah prasangka al-bayyinu khata'uhu, yang jelas salahnya. Dia awalnya berprasangka A, ternyata setelah beberapa waktu tampak baginya bahwa prasangkanya itu salah. Maka prasangka yang salah ini tak dianggap. Kita langsung kepada contoh. Atau sebelum itu kita baca makna kaidah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Satlan rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Apa kata beliau? Makna qaidah annahu idza buniya fi'lun min hukmin aw istihqaqin ala dhannin, bahwasanya jika suatu pekerjaan telah ditentukan baik itu berupa hukum atau penerimaan hak ala dhannin, atas prasangka, summa tabayyana khata'u dzalik, lalu tampaklah baginya bahwa prasangka tersebut salah, fayajibu i'tibaru dzalikal fi'li wa ilgha'uhu. Fala, ini ada yang salah. Fala yajibu i'tibaru dzalikal fi'li wa ilgha'uhu. Maka di sini dia tidak boleh dianggap pekerjaan tersebut dan harus dibatalkan. Contohnya adalah, di antara contohnya dalam masalah wudu jemaah. Al-wudu was shalah, dalam masalah wudu dan salat. Law dhannal ma'a najisan, kalau seseorang menyangka air itu najis, fatawadda'a bihi, lalu dia wudu dengan air tersebut. Pertanyaannya, bolehkah kita wudu dengan air yang kita berprasangka kuat itu najis? Tidak boleh. Jadi kita harus prasangkanya dia tidak najis, atau minimal level dia najis itu ragu 50% 50%. Kalau 50% 50%, maka kembali kepada kaidah awal, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu sesuai dengan hukum asal yang awal. Atau al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Tapi kalau dia berprasangka kuat dia adalah najis, boleh nggak digunakan? Jawabnya tidak boleh. Jadi yang pertama, kalau seseorang menyangka bahwa air itu adalah najis, levelnya adalah dhon, bukan syak. Dhon 75% itu najis, maka dia tidak boleh gunakan untuk berwudu. Tapi dalam kasus dia tetap maksa untuk wudu dengan air tersebut, saya ulangi, dia tidak boleh wudu dengan air itu. Dia tidak boleh berwudu dengan air tersebut yang dia berprasangka air itu najis. Selama dia berprasangka air itu najis dan belum tampak bahwa air itu suci, maka wudu dia tidak sah.
dia wajib ulang wudhunya. Bisa dipahami? Saya dapat air, saya berprasangka kuat air ini najis. Lalu saya wudhu dengan air tersebut. Oke? Tapi prasangka saya masih najis. Selama prasangka saya masih berlandaskan ke atas najis, saya wajib mengulang wudhu tersebut. Tapi setelah dia wudhu, fatabayyana annahu thahir. Setelah dia wudhu, tadi awalnya dia berprasangka itu najis, tapi dia tetap pakai untuk wudhu. Lalu setelah dia wudhu, dia dapat kabar bahwa air itu bersih, maka wudhunya sah. Kenapa? Karena Allah prasangka dia al-bayyinu khotohu, yang tadi sudah tampak salahnya tidak dianggap. Bisa difahami jemaah. Tapi masalahnya, kalau dia tidak bisa memastikan air itu suci, maka dia wudhunya harus diulang. Dapat kasusnya ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dia berwudhu dengan air yang dia berprasangka kuat itu najis, maka dia harus ulang wudhunya. Kecuali setelah dia wudhu, dia mendengar kabar atau dapat informasi yang valid bahwa air itu suci, maka dia tidak perlu ulang wudhunya. Bisa dipahami jemaah ya? Kenapa? Karena prasangka dia yang tadi jelas salah di awal tidak dianggap. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat lalu kita wudhu di toilet. Kita mau sholat, lalu kita wudhu di toilet tersebut, tapi kita berprasangka ini air karena dia rendah embernya, sepertinya udah kemasukan najis ini, dan dia sedikit airnya. Maka zon kita sangat kuat bahwa air itu najis. Cuman masalahnya nggak ada lagi air di situ. Nah kita mau sholat, akhirnya dia wudhu menggunakan air tersebut. Lalu dia gunakan air tersebut untuk wudhu. Maka dalam hal ini dia wajib mengulang wudhunya dengan yang suci. Kecuali setelah dia wudhu, lalu dia dapat kabar dari orang, itu tadi air baru saya isi. Saya habis dari kamar mandi, baru saya isi airnya dan tempatnya pun suci. Maka wudhunya terhitung sah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Law shalla fi thawbin wa 'indahu annahu tahir fa dhahara annahu najisun. Kalau seseorang sholat dengan keyakinan atau dengan prasangka bahwa bajunya suci, lalu setelah selesai sholat dhahara annahu najis, ternyata tampak bahwa pakaiannya itu najis, apa yang dilakukan? Ulang sholat atau tidak? Ulang sholatnya. Karena prasangka dia yang tadi sudah tampak salahnya. Bayyinun khotohu, jelas salahnya. Maka di sini dia wajib mengulang sholat tersebut. Saya ulangi, kalau seseorang sholat dalam pakaian yang dia berprasangka pakaiannya suci, lalu setelah sholat dia dapati pakaiannya bernajis, maka sholat dia tidak sah dan wajib mengulang sholatnya. Kecuali kalau, ini sudah kita bahas sebelumnya, yunsabul amru ila aqrabi zamani, kecuali kalau dia udah sempat jalan ke rumah, sampai di rumah dia dapati ternyata di bajunya ada kotoran kucing misalnya, atau na'udzubillah kotoran manusia di pakaian dia. Setelah dia sampai ke rumah, sholat dia tadi sah atau tidak jemaah? Sah. Kenapa? Karena najis tersebut dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Kapan waktu paling dekat? Jalan pulang ke rumah. Artinya dalam kondisi dia tidak punya dalil bahwa kotoran itu kena ketika sholat atau sebelum sholat, maka najis itu dinisbatkan kepada waktu yang terdekat, itu ketika dia jalan pulang ke rumah. Kecuali kalau dia dapati najis di rumah dan najis tersebut kotoran kucing misalnya kering dan nempel, artinya selama dia jalan nggak mungkin langsung kering.
maka ada indikasi bahwa najis tersebut sudah ada ketika dia sholat. Maka dalam hal ini dia wajib mengulang sholatnya. Seperti itu. Walau shalla wa indahu annahu mutawaddi'un fabana annahu muhditsun a'ad. Kalau seseorang sholat, dia berprasangka dia masih dalam kondisi berwudu, ternyata setelah selesai sholat dia menyadari ternyata tadi belum wudu, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Jika dia berprasangka dia sudah berwudu sebelum sholat, prasangka, lalu setelah selesai sholat prasangkanya ini tampak salah, ketahuan salah prasangkanya, ternyata tadi sebelum dia sholat dia belum wudu, maka sholatnya tidak sah. Dia wajib ulang lagi sholatnya. Li'anna dhannahu tabayyana khoto'uhu, karena prasangkanya tersebut telah tampak kesalahannya. Contoh lain, ini contoh termasuk detail di jemaah masalah sholat. Dalam hal mengqadha sholat, hadirin, sebagian ulama mewajibkan tertib. Misal kita kebangun, kita belum sholat isya nih, habis maghrib, karena biasanya sholat di masjid, kita sedang melakukan safar, lalu pulang-pulang di rumah lupa, kita pikir kita udah sholat. Karena kita yang misalnya udah terbiasa sholat berjamaah di masjid, kalau kita safar, pulang ke rumah itu kita merasa kita udah sholat, akhirnya kita tidur. Bangun-bangun, ternyata masuk waktu subuh. Menurut sebagian ulama, wajib sholat isya dulu dikerjakan sebelum subuh, kecuali kalau waktu subuhnya sudah sempit. Yang ukuran kalau dia sholat isya, maka waktu subuhnya keluar, maka dia wajib sholat subuh dulu. Bisa dipahami ya? Dia wajib sholat subuh dulu ketika seandainya waktunya udah tinggal misalnya 10 menit habis waktu sholat subuh. Kalau dia sholat isya dulu, maka sholat subuhnya keluar waktu, maka di situ dia boleh sholat subuh dulu. Tapi kalau dia sadarnya di awal waktu subuh, misalnya waktu subuh masih panjang, maka dia wajib sholat isya dulu, baru kemudian sholat subuh. Karena sebagian ulama dalam hal qadha menyebutkan wajib ditertib. Baik. Contoh yang disebutkan oleh Syekh detail. Walau dhanna anna waqtal fajri dhaqa fa shalla al-fajra thumma tabayyana annahu kana fil waqti sa'atan batala al-fajru fa idza batala yunzar. Kalau dia bangun subuh nih jemaah, anggaplah tidak ada jam, dia belum sholat isya, dia bangun sudah masuk waktu subuh, lalu dia menyangka bahwa waktu subuh udah tinggal dikit lagi, akhirnya dia sholat subuh karena dia menyangka waktu subuh udah dikit lagi. Akhirnya dia sholat subuh dan menunda sholat isya. Ternyata setelah sholat subuh, tabayyana annahu kana fil waqti sa'atun. Ternyata setelah sholat subuh, loh, masih panjang waktu subuh. Berarti dia sudah melanggar satu hal. Apa itu? Tertib. Dia belum sholat isya, maka sholat subuh yang dia kerjakan tadi tidak sah. Saya paham jemaah ya? Maka sholat subuh yang dia kerjakan tadi tidak sah. Kenapa? Karena zon dia, prasangka dia pertama bahwa waktunya sempit, salah. Maka sholat subuh yang dia kerjakan dengan tidak tertib sebelum isya, maka sholat subuh tersebut tidak sah. Maka yunzor, dilihat, jika setelah sholat subuh yang dia kerjakan itu masih ada waktu, maka dia mengqadha isya lalu kerjakan subuhnya. Tapi kalau tidak ada waktunya, maka dia qadha subuh. Begitu keluar waktu subuh dia sholat isya. Bisa dipahami hadirin? Ini dalam hal masalah qadha. Termasuk sholat subuh. Misalnya ada orang, dia bergadang karena suatu urusan qadarullah, tertidur dan tidak bangun untuk sholat subuh. Bangun-bangun sudah masuk waktu zuhur. Yang mana dia kerjakan dulu? Subuh dulu baru kemudian zuhur. Subuh dulu baru kemudian zuhur. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk tartib menurut sebagian ulama. Jadi subuh dulu baru kemudian zuhur. Tapi kalau zuhurnya sudah tinggal dikit waktunya, maka zuhur duluan. Seperti itu. Ini contoh dalam hal kalau kita ketinggalan
atau terlupa melaksanakan sholat. Berikutnya, walau shalla khalfa imamin dhannahu musliman. Kalau ada orang yang sholat di belakang imam yang dia pikir muslim, ternyata orang ini sudah murtad. Atau di belakang orang yang ummiyun itu orang yang tidak fasih baca Al-Fatihah, yang kesalahannya kesalahan jali yang mengubah makna kemudian membuat batal sholat, tapi dia menyangka awalnya orang ini qori, maka dia wajib mengulang sholatnya. Bisa dipahami jemaah ya? Kita sudah belajar tahsin, alhamdulillah, Al-Fatihah kita sudah bagus. Lalu kita sholat di belakang imam, kita nggak tahu imam ini ternyata ummi itu dia tidak bagus bacaannya. Entah dia karena, mohon maaf, karena ada huruf yang tidak bisa dia sebutkan, misalnya seperti ain. Sebagian orang tidak bisa nyebut ain, jadi huruf eng, nga, atau ro, hilang huruf ro-nya jadi l misalnya. Ini jamaah tidak boleh jadi imam, hadirin. Kecuali kalau tidak ada lagi orang selain dia. Dia boleh jadi imam bagi makmum yang ummi juga, bagi makmum yang tidak bisa baca Al-Fatihah juga. Kalau ada yang bisa baca Al-Fatihah, maka dia tidak boleh jadi imam. Kalau orang ini datang, dia bisa baca Al-Fatihah dengan fasih, lalu bermakmum dengan imam yang tidak bisa baca Al-Fatihah, maka sholat dia tidak sah dan wajib dia ulang. Walaupun di awal dia berprasangka imam itu bisa baca Al-Fatihah. Di awal dia masuk, dia menyangka bahwa ini qori, ini bisa baca Al-Fatihah. Karena kalau nggak qori nggak mungkin dia jadi imam, sehingga dia ikutlah bermakmum dengan orang ini. Ternyata ketika sholat, dia dengar orang ini Al-Fatihahnya berantakan. Maka dalam hal ini dia boleh memilih dua hal. Satu, dia mufaraqah. Mufaraqah itu artinya dia memisahkan diri dari jamaah. Dia boleh ikut gerakannya, tapi niatnya niat sholat sendiri. Mufaraqah. Atau yang kedua, dia batalkan sholatnya lalu dia sholat sendirian. Kalau khawatir ada fitnah, maka lebih baik dia mufaraqahnya dengan tetap mengikuti pergerakan tanpa mengikuti niat berjamaah dengan imam tersebut, karena menghindari fitnah dari masyarakat. Jadi sekali lagi, jika kita bisa baca Al-Fatihah dengan fasih, tidak boleh bermakmum dengan imam yang tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Baik. Dalam hal puasa, lau akala dhannan baqa'al laili, kalau dia makan dengan prasangka masih ada waktu malam, fabana annahu ba'da tulu'in nahar, lalu ternyata dia sadar, tampak baginya dia makan tadi ternyata telah terbit fajar. Sah atau tidak puasanya juga? Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Tidak sah. Kita sahur, kita menyangka bahwa, tolong dipisahkan jemaah ya, antara hukum wad'i dan hukum taklifi. Hukum wad'i ini antara sah dan tidak sah. Taklifi antara dosa dan tidak dosa. Ini berbeda jemaah. Orang yang tidak sah puasanya tidak otomatis berdosa. Jadi pahami jemaah ya? Dan orang yang sah puasanya tidak otomatis tidak berdosa. Bisa jadi dia berdosa. Saya kasih contoh. Saya sahur, lalu saya berprasangka kuat, ini belum azan subuh, mati lampu, saya tidak tahu HP lowbat, kemudian sepi, nggak ada orang, maka saya berprasangka ini masih belum masuk waktu subuh. Lalu saya makan. Ternyata setelah paginya, saya lihat jadwal waktu sholat, ternyata saya makan itu sudah masuk waktu sholat subuh. Maka saya tidak berdosa, tapi puasa saya tidak sah. Tapi kalau ada orang yang di masalah buka puasa, ada orang buka puasa, dia berprasangka kuat bahwa maghrib telah masuk, lalu dia makan, Pak. Dia prasangkanya kuat, oh ini sudah masuk waktu maghrib, lalu dia makan buka puasa.
Ternyata ketahuan bahwa belum masuk waktu maghrib. Sah atau tidak puasanya? Jawabannya tidak sah. Tapi apakah dia berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Tapi puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia telah makan di waktu belum buka puasa. Ini orang pertama. Orang kedua, dia ragu jemaah. Jadi dia ragu. Ini udah maghrib atau belum? Yang tadi prasangka kuat, tolong dibedakan ya. Prasangka kuat dengan ragu ini beda. Prasangka kuat dia sudah berusaha nyari, dia lihat matahari atau dia lihat, intinya dia sudah berijtihad. Prasangkanya kuat. Lalu dia makan, ternyata dia makan itu belum masuk waktu maghrib, maka dia puasanya tidak sah, batal, tapi dia tidak berdosa. Ini orang pertama. Orang kedua, dia ragu jemaah. Dia tidak yakin. Dia bukan zon, bukan prasangka, tapi ragu 50%. Dia ragu, lalu kemudian dia makan. Ternyata ketika dia makan, waktu maghrib belum masuk. Setelah dia makan dia sadar, oh tadi waktu maghrib belum masuk. Maka ada dua konsekuensi hukum. Secara hukum wad'i puasanya tidak sah. Secara hukum taklifi dia berdosa. Bisa dipahami jemaah? Paham Pak kira-kira? Atau bingung? Pak Zul paham? Jadi kalau dia buka puasa dibangun di atas keraguan, haram hukumnya dia buka puasa. Kalau dia masih ragu nih, ini belum maghrib, ragu, maka haram baginya dia buka puasa. Kalau dia buka puasa, maka dia berdosa. Dan kalau ternyata dia buka puasa dan memang belum masuk waktu maghrib, secara hukum wad'i puasanya batal. Orang yang pertama tadi, dia buka puasa dibangun di atas prasangka yang kuat, lalu dia buka puasa, dia dibangun di atas prasangka yang kuat. Secara hukum taklifi halal haram, dia tidak berdosa. Tetapi secara hukum wad'i, sah atau tidak sah, puasanya tidak sah. Orang yang ketiga, dia ragu jemaah, bukan prasangka lagi. Dia ragu 50% bahwa azan maghrib telah datang. Lalu dia makan. Dia makannya dibangun di atas keraguan atau prasangka ini? Keraguan. Ternyata setelah dia makan, tampak baginya bahwa memang waktu maghrib sudah masuk. Dia makan setelah azan maghrib. Secara hukum wad'i, ibadahnya sah, puasanya sah. Tetapi secara hukum taklifi, dia berdosa. Bisa dipahami jamaah? Ustaz Imam, bisa dipahami? Paham? Ada yang tak paham ya Pak? Masalah ini jelas ya? Tapi kayak masih bingung kayaknya Pak. Coba diulang. Saya ulangi lagi. Saya ulangi. Kita pisahkan jamaah ya. Ada zon, ada syak. Jikanya jamaah ke-distract sama selawat yang begitu meriah, masya Allah ya. Ada zon, ada syak. Zon ini dia kuat. Niat itu harus dibangun di atas zon, prasangka kuat jamaah. Prasangka ini biasanya dibangun oleh indikasi-indikasi. Contohnya dia melihat matahari atau melihat awan. Kalau masalah waktu ya. Kalau syak, dia nggak punya pendukung. Dia cuma ragu 50%. Kalau zon 75%. Bisa dipahami jamaah ya. Dalam hal buka puasa ada 4 orang. Orang pertama dia buka puasa dengan zon prasangka bahwa waktu maghrib telah masuk. Dia berprasangka waktu maghrib telah masuk. Ternyata setelah dia makan, alhamdulillah waktu maghrib memang sudah masuk. Ketahuan ya, oh alhamdulillah tadi prasangka saya benar. Maka dia tidak berdosa karena dia tidak melakukan kesalahan dan puasanya sah karena dia memang makan setelah masuk waktu maghrib. Ini orang pertama. Anggap namanya Ustadz Umam. Ustadz
Saiful, Ustaz Saiful, dia punya zon juga, berprasangka kuat bahwa waktu maghrib telah masuk, lalu dia makan. Setelah makan, ternyata azan maghrib belum masuk. Dia sadar, oh ternyata azan maghrib belum masuk. Tapi dia buka puasa tadi dibangun di atas apa? Zon atau syak? Zon. Maka secara hukum taklifi dia tidak berdosa. Nggak berdosa, karena dia membangun perbuatannya di atas zon, prasangka yang kuat. Tapi secara hukum wad'i, karena dia makan sebelum masuk waktu maghrib, puasanya tidak sah, puasanya batal. Ini orang kedua. Orang ketiga, dia syak, posisinya ragu, syak. Dia ragu udah azan maghrib atau belum. Ragu nih. Antum yakin Pak udah azan? Ragu ada. Prasangka tuh gimana? Anda ragu 50%. Akhirnya dia makan. Ternyata setelah dia makan, makannya ini dibangun di atas keraguan atau prasangka? Keraguan. Setelah dia makan, ternyata ketahuan bahwa dia makan itu memang sudah masuk waktu maghrib. Maka secara hukum wad'i ibadahnya sah, puasanya sah. Tetapi secara hukum taklifi, karena dia membangun buka puasanya di atas keraguan, maka dia berdosa. Ini orang ketiga. Puasanya sah tapi dia berdosa. Orang keempat, dia syak, lalu dia makan. Setelah makan, tampak baginya bahwa waktu maghrib belum masuk. Maka secara hukum wad'i dia tidak sah puasanya, dan secara hukum taklifi dia berdosa. Paham ya Ma'an? Itu contoh dalam bab puasa. Mungkin boleh azan dulu Pak, sebelum kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح
Lanjut sedikit lagi ya, maaf. Wa fi babin nafaqah, kita pindah ke bab nafaqah, nafkah. Ada contoh-contoh yang lain, tapi kita ambil satu persatu saja persingkat waktu. Lau anfaqa 'ala al-mutallaqati minhu talaqan ba'inan dhannan annaha hamilun fabanat hailan istaradda ma anfaqahu 'alayha wa la 'ibrata bi dhannihi. Kalau ada laki-laki mentalak istrinya, udah talak 3, lalu talak itu jadi talak bain. Talak bain itu adalah talak yang tidak bisa rujuk. Kalau dia kubro, dia tidak bisa rujuk kecuali kalau dia nikah lagi perempuannya, kemudian pisah, baru dia bisa kembali ke suami yang pertama. Kalau bain sughra adalah perempuan yang masih talak 1 atau talak 2, tapi sudah habis masa iddahnya. Itu namanya talak bain. Nah, seorang laki-laki mentalak istrinya sudah yang ketiga, maka ini jadi talak bain. Ternyata disangka sang suami istrinya ini hamil. Jadi dia talak dalam kondisi istrinya hamil. Maka wajib bagi sang suami untuk nafkahi istri tersebut. Jadi perlu diketahui jamaah, laki-laki yang mentalak istrinya selagi istrinya masih dalam masa iddah, baik itu dengan 3 kali haid atau dengan iddahnya sampai dia hamil, selama masa iddah itu masih ada, maka wajib bagi sang suami untuk menafkahinya. Seperti biasa, tidak ada yang kurang, tempat tinggal, makan, pangan. Sebagian kaum muslimin ini banyak yang salah yang dalam hal ini. Dia pisah, setelah itu lepas tanggung jawab. Bahkan lebih parahnya, kadang dia punya anak, anaknya ditelantarkan. Ini na'udzubillah, zalim. Nah, jika sang istri masih dalam kondisi hamil, maka dia itu masih masa iddahnya. Lalu sang suami menafkahi. Dalam contoh yang disebutkan, lalu sang suami ini menafkahi istri yang dia talak dalam masa iddah dalam kondisi hamil. Setelah 9 bulan, ternyata ketahuan bahwa istri ini tidak hamil. Kehamilan dipalsukan. Maka berhak bagi sang suami untuk meminta kembali nafkah tersebut. Berhak bagi si laki-laki kembali untuk meminta nafkah tersebut. Ini dalam hal nafkah. Kemudian contoh berikutnya, di dalam masalah harta. Dalam masalah harta, kadzalika idza stahlaka, di 2 halaman setelah. Kadzalika idza stahlaka aw atlafa syakhsun malan li akhar dhannan bi anna al-mala maluhu yadman qimat dzalikal mali. Kalau seseorang merusak harta orang lain, ketika dia rusak dia sangka itu punya dia. Ternyata setelah hancur barang tersebut, ketahuan bahwa barang itu punya orang lain, maka dia tetap wajib mengganti. Dia nggak bisa alasan, saya menghancurkan itu di atas prasangka saya bahwa itu barang saya. Nggak bisa. Begitu ketahuan bahwa barang itu milik orang tersebut, maka dia wajib menggantinya. Walau a'ta syakhsun akhara mablaghan dhannan bi annahu madinun, kalau seseorang memberikan harta kepada orang lain dengan dia menyangka bahwa dia pernah berutang dengan orang tersebut, tsumma tabayyana annahu ghairu madinin, ternyata dia baru sadar, oh saya bukan pernah berutang sama antum. Ana enggak pernah berutang sama antum. Dia maksudnya ana bayar utang. Ana enggak pernah bayar utang. Antum enggak pernah berutang sama ana. Pernah, ana berprasangka kuat ana pernah, dia kasih. Setelah dia kasih, baru dia sadar, oh iya, nggak pernah ngutang sama. Maka dia berhak untuk mengambil kembali harta tersebut. Tidak boleh ditahan oleh sang pemilik. Nah, sebagian orang, saya ada lihat sempat berita, ada orang dapat transfer 2 sekian M, kemudian dia tidak mau mengembalikan, malah kena pidana. Baik, terakhir untuk pengecualian. Kaidah ini, al-dhannul bayyinu khatabuhu, prasangka yang jelas salahnya memang tidak dianggap kecuali dalam beberapa kasus. Ada kasus di mana prasangka tersebut jika sudah dibangun maka tidak bisa diubah. Contohnya, seseorang ba'a syakhsun hayawanan, seseorang menjual hewan kepada orang lain,
Faqalabahu jaruhu bisyuf'ah, lalu tetangganya minta hewan tersebut dengan akad syuf'ah. Syuf'ah itu seperti ini jemaah. Jadi dalam muamalah ada namanya syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak prioritas pembelian oleh syarik, oleh teman yang sama kepemilikan. Contoh begini, Anda misalnya sama Pak Zul sama-sama punya satu bangunan. Bangunan ini kita sepakat 50-50. Anda 50%, Pak Zul 50%. Suatu hari Anda ingin menjual bagian 50% Anda ini ke orang lain. Anggaplah Anda jual ke Pak Yus. Pak Yus Anda jual bagian Anda 50%-nya ke antum, Pak. Kemudian Pak Yus menerima. Dalam hal itu, Pak Zul jika dia punya uang, misalnya Anda jual 100 juta, Pak Zul punya hak syuf'ah namanya untuk meminta bagian tersebut agar dia beli, dan Pak Yus wajib memberikan. Bisa dipahami jemaah ya? Jadi dalam kondisi tersebut harus diberikan kepada Pak Zul. Ini namanya hak syuf'ah. Hak syuf'ah ini hanya berlaku pada barang yang tidak bergerak, bukan mobil, tanah, bangunan ini. Kalau mobil nggak bisa, nggak ada hak syuf'ahnya. Karena saya sama Pak Zul sama-sama punya mobil 50%. Dalam kondisi hal tersebut, saya mau jual ke siapa saja bagian saya berhak. Tidak ada keharusan untuk jual. Tapi dalam kondisi barang tersebut adalah bangunan, kita bagi dua 50% tidak punya batas, tidak punya garis, maka di sini pemilik kedua punya hak untuk mengambil kalau dijual. Bisa dipahami jemaah ya? Walaupun sudah terlanjur dijual, saya sudah terlanjur jual bagian saya ke si B, tapi Pak Zul ketika datang ke si B wajib memberikan kepada Pak Zul untuk menjual barang tersebut. Ini namanya hak syuf'ah namanya. Nah, dalam contoh ini terjadi seperti hak syuf'ah. Saya jual kambing saya ke Zaid. Lalu tetangga saya ada namanya Umar menyangka dia punya hak syuf'ah di situ. Saya jual ke Zaid. Lalu si Umar datang ke Zaid. Apa kata Umar? Wahai Zaid, saya tetangganya Saiful. Tolong berikan kambing itu ke saya beli. Hak syuf'ah. Oke jemaah ya? Hak syuf'ah dengan prasangka dia dalam kondisi seperti ini dia punya hak syuf'ah. Padahal tadi ingat, hak syuf'ah hanya ada pada barang yang menetap, tidak pada barang yang bergerak. Akhirnya dia kasih oleh si Umar, yaudah Zaid, saya jual lah ke kamu kambing ini karena kamu tetangga. Ternyata setelah terjadi jual beli, si Zaid sadar, loh, hak syuf'ah kan hanya pada barang yang tidak bergerak, bukan pada barang yang bergerak. Maka dalam status ini, walaupun prasangka dia salah, akadnya tidak bisa diubah. Artinya si Umar atau si Zaid tidak boleh ambil lagi kambing itu. Kenapa? Karena sudah terjadi transaksi baru, meskipun transaksi baru ini dilakukan dari prasangka bahwa ada hak syuf'ah tersebut, ternyata prasangka tersebut salah, maka kambing itu tidak bisa dikembalikan. Bisa dipahami jemaah? Intinya jika sudah terjadi akad baru, meskipun akad tersebut dibangun di atas prasangka yang salah, kalau sudah terjadi akad baru tidak bisa dibatalkan. Dia harus terus dilanjutkan. Contoh berikutnya adalah law shalla fi thawbin wa 'indahu annahu najisun 'ada shalatin dhaharu lahu annahu tahir. Kalau ada orang sholat menyangka bajunya najis, dia menyangka bajunya najis, tapi dia tetap sholat. Lalu setelah sholat, prasangka dia ketahuan salah. Bajunya ternyata suci. Sah atau tidak sholatnya? Kalau kita gunakan kaidah yang tadi tidak sah. Kalau kita gunakan kaidah yang tadi sah. Tapi dalam hal sholat ulama mengecualikan. Dalam hal sholat ulama ketat, tetap tidak sah. Bisa dipahami jemaah ya? Dia berprasangka bajunya najis, lalu dia sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat, dia sadar prasangkanya salah. Ternyata bajunya suci, maka sholatnya tetap tidak sah. Ini pengecualian. Atau sebaliknya, dia meyakini bajunya suci, lalu dia sholat. Setelah selesai sholat ketahuan najis, maka juga tidak sah sholatnya. Jadi dalam hal sholat, para ulama sangat detail dan ketat. Kaidah ini dikecualikan. Kalau dia sholat misalnya
Dia yakin bahwa dia berhadas, lalu dia tetap sholat. Setelah dia sholat, dia sadar, oh tadi ternyata saya sudah wudhu, saya tidak berhadas sholat. Cuman sebelum sholat dia yakin dia berhadas, maka sholatnya tetap tidak sah. Ini pengecualian dari kaidah. Kalau kita gunakan kaidah tadi harusnya sah. Tapi karena dia pengecualian maka dia tetap tidak sah. Baik. Dan seterusnya. Terakhir, lau khataba, kalau ada orang yang berbicara imra'atan kepada seorang perempuan, lalu dia mengucapkan kata tolak kepada perempuan tersebut, dan dia menyangka perempuan itu adalah orang asing. Perhatikan ya, Mak. Dia mengucapkan kepada perempuan, saya talak engkau, kata dia. Perempuan ini pakai cadar misalnya. Dia lupa wajah istrinya, saya talak engkau. Ternyata yang dia ucapkan kepada wanita ini, dia sangka bukan istrinya. Ternyata istrinya, maka tetap jatuh talaknya. Karena dia mengucapkan kepada istri tersebut. Maka kalimat-kalimat itu harus hati-hati kita ucapkan. Mungkin demikian yang main sebelum kita ada pertanyaan sebelum kita sholat, boleh Pak? Ini kejadiannya Pak ya. Jadi saya dulu pernah bekerja di suatu kantor ya. Ini ada sekretaris, ada bos. Sekretarisnya ini orang pribumi, ya pelita kayak kita ya. Bosnya orang sini. Suaminya ini menduga bahwa mereka ada affair. Sampai suatu hari sekretaris itu hamil, punya anak. Setelah melahirkan kodarullah, anaknya memang putih, sipit gitu. Pertanyaannya, ini anak statusnya anak siapa tak? Karena si suami ini nggak ngakuin, nggak mengakui anak dia. Padahal hadis kan pemilik rahim ya. Jadi statusnya gimana Pak? Status anak tersebut kembali kepada si ibu Pak. Karena tidak terbukti bahwa si laki-laki menikahi perempuan tersebut. Seandainya pun memang itu anak biologisnya, secara hukum syar'i dia tetap bukan bapaknya. Secara hukum syar'i dia tetap bukan ayahnya. Kembali kepada nasab ibunya, bin atau binti ibunya. Mereka masih terikat pernikahan. Siapa nih Pak? Jadi si sekretaris ini sama Maaf, suami si A dan sekretaris. Kemudian yang hamil sekretaris ini. ya sekretarisnya hamil. Diduga dia punya affair dengan bosnya. Kemudian setelah melahirkan ternyata benar anak itu putih gitu. Sedangkan bapaknya dan ibunya kan kulitnya hitam. Makanya suami sekretaris ini tidak mengakui. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa sang perempuan berzina, maka nasabnya kembali ke suami sah sang perempuan. Karena ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ada orang yang melahirkan ternyata anaknya kulit hitam. Anaknya kulit hitam. Oh kaget ini. Suaminya komplain ke Nabi. Ini anak saya kok kulit hitam, saya dan istri saya putih ini. Ini istri saya jangan-jangan melakukan sesuatu itu terjadi hukum li'an. Dalam pernikahan ada hukum li'an. Jadi akhirnya Nabi SAW menyebutkan bisa jadi kakek dia dulu ada keturunan yang jauh, kemudian sampai ke orang ini, ke anak ini. Ternyata setelah diteliti memang ada keturunan kulit hitam si istrinya. Kemudian anak ini terlahir hitam. Bisa jadi dalam hal tersebut, apalagi hanya orang Cina dan orang Indonesia, nggak jauh beda. Hanya beda sedikit aja orang kulitnya. Banyak orang misalnya orang Melayu, kulitnya seperti orang Tiongkok, orang Chinese, itu banyak sekali. Jadi bisa jadi selama dia tidak bisa membuktikan terjadi perzinahan, baik itu dengan cara li'an atau seterusnya, maka anak tersebut wajib dinasabkan kepada bapaknya. Kalau dia menuduh istrinya berzina, maka ini yang nanti akan kita sebut dalam hukum li'an, Pak. Ada lagi konsekuensi hukumnya. Kalau dia tuduh istrinya berzina, nanti ada konsekuensi hukum li'an, dia bersumpah atas nama Allah dan seterusnya. Kalau tidak benar, maka aku akan diazab. Kalau kamu benar, maka kamu akan diazab. Ini hukum li'an. Kalau siapa yang terbukti, kalau si suami akhirnya dia bisa memenuhi li'an tersebut, maka anak tersebut tidak disebarkan kepada dia. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan atau dia tidak berani melakukan li'an, maka anak tersebut wajib disebarkan kepada suaminya sampai ada bukti bahwa orang tersebut melakukan perzinahan.
Ini suaminya ini berdosa ya atas dugaan dia ya, Oh ya, karena dia tetap nggak ngakuin. dia punya dua dosa nih Pak. Satu, dia tidak punya ghirah terhadap istrinya. Dia harusnya nasihati istrinya supaya tidak bekerja seperti itu. Tinggalkan hal itu. Kalau istrinya tidak mau, dia bisa talak istrinya, jangan biarkan. Diceraikan istri yang seperti itu. Kalau dia mencurigai istrinya. Artinya kalau dia membiarkan, artinya dia tidak ada ghirah, dia dayus. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, dia sudah menuduh istrinya. Dia telah melakukan rahmil muhsanat. Dia tidak mendatangkan bukti. Jadi ada dua dosa di suaminya ini. Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah wa iyyakum. Tadi Ustaz menyampaikan jika di masalah wanita yang ketahuan tidak hamil, suami berhak meminta nafkah yang beliau berikan saat sebelum itu. Berapa ketentuan nafkah yang harus dikembalikan sesuai yang diberikan? Saya ulangi pertanyaan. Tadi Ustaz menyampaikan jika di masalah wanita yang ketahuan tidak hamil, suami berhak meminta nafkah yang beliau berikan saat 9 bulan itu. Berapa ketentuan nafkah yang harus dikembalikan sesuai berapa yang diberikan, jemaah? Jadi kalau sebulan dia kasih 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya segitu pula lah yang wajib dikembalikan oleh istri. Kalau sang suami meminta, kalau dia ikhlaskan, maka itu menjadi amal kebaikan dan sedekah baginya. Allah a'lam bishawab. Sudah Bapak semuanya? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hari Sabtu kita lanjut kajian Al-Kaba'ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.